Aku tak pernah menyangka, orang yang paling kupercaya justru menjadi orang yang menghancurkan hidupku. Suamiku dan ibu kandungku sendiri berselingkuh di belakangku. Hingga Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. hari-hari pertama setelah ibu tinggal bersama kami terasa begitu hangat. Rumah yang sebelumnya sepi kini dipenuhi suara tawa. Anakku sangat bahagia karena akhirnya memiliki nenek yang setiap hari menemaninya bermain, mengajaknya menggambar, membacakan cerita sebelum tidur, bahkan membuatkan makanan kesukaannya. Melihat itu semua, hatiku merasa tenang. Aku yakin keputusan mengajak ibu tinggal bersama kami adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Setidaknya, setelah kepergian ayah, ibu tidak lagi menjalani hari-harinya seorang diri. Suamiku, Lukas, juga menyambut ibu dengan sangat baik. Ia selalu memanggil ibu dengan sopan, membantu membawakan barang, mengantar kontrol kesehatan, bahkan sering membelikan makanan yang ibu sukai sepulang kerja. Berkali-kali aku bersyukur memiliki suami yang begitu menghormati mertuanya. Namun rasa syukur itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Awalnya hanya hal-hal kecil yang kuanggap sepele. Ibu mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan setiap sore menjelang Lukas pulang kerja. Padahal dulu, saat masih tinggal sendiri, beliau lebih sering memakai daster lusuh dan tak terlalu peduli dengan penampilan. Kini setiap pukul 5 sore, ibu sudah mandi, memakai pakaian yang lebih ketat dan lebih muda dari usianya, menyisir rambut hingga rapi, lalu menyemprotkan parfum yang aromanya memenuhi seluruh ruang tamu. Aku sempat tersenyum melihat perubahan itu. Kupikir mungkin ibu sedang berusaha bangkit dari kesedihannya setelah ditinggal ayah. Aku sama sekali tidak menaruh curiga. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, aku melihat dari balik pintu bagaimana ibu berdiri di belakang Lukas yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Tanpa ragu, ibu meletakkan kedua tangannya di pundak Lukas lalu memijatnya perlahan. Bukan pijatan singkat seperti seorang ibu kepada anaknya, melainkan pijatan yang terasa begitu lembut disertai usapan di dada dan lengan Lukas. Yang membuatku semakin tidak nyaman. Lukas tidak menolak. Ia justru memejamkan mata sambil tersenyum menikmati perlakuan itu. Capek ya, nak? Tanya ibu dengan suara yang begitu lembut. Lumayan, Bu. Tapi sekarang jadi enakan. Jawab Lukas sambil tertawa kecil. Entah mengapa dadaku terasa sesak melihat pemandangan itu. Aku mencoba menepis semua pikiran buruk. Mungkin memang hanya perhatian seorang mertua kepada menantunya. Bukankah selama ini hubungan mereka memang akrab? Aku keluar dari dapur sambil tersenyum seolah tidak melihat apapun. Ibu langsung menarik tangannya dan berkata, "Kasihan Lukas, badannya pegal semua." Aku hanya mengangguk pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan tangan ibu yang begitu lama menyentuh tubuh suamiku terus terlintas di pikiranku. Keesokan harinya kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Jika biasanya Lukas langsung mencariku sepulang kerja, kini ia justru lebih dulu mencari ibu. Bu, aku pulang. Suara itu terdengar begitu akrab, bahkan terkadang lebih hangat daripada saat ia memanggil namaku. Ibu pun selalu menyambutnya di depan pintu dengan senyum yang sangat lebar. Segelas teh hangat sudah tersedia. Camilan favorit Lukas sudah tersaji di meja. Bahkan sandal rumah sudah disiapkan. Aku yang berdiri di dapur hanya bisa memperhatikan semuanya dalam diam. Anehnya, Lukas terlihat sangat menikmati semua perhatian itu. Mereka sering mengobrol berdua di ruang tamu hingga larut malam membahas hal-hal yang bahkan tidak pernah diceritakan kepadaku. Saat aku bergabung, pembicaraan mereka langsung berhenti. Mereka saling berpandangan lalu mengganti topik seolah ada sesuatu yang sedang disembunyikan. "Lagi ngomongin apa?" tanyaku suatu malam. "Enggak kok, cuma cerita zaman dulu," jawab ibu sambil tersenyum gugup. Lukas ikut mengangguk tanpa berani menatap mataku. Aku kembali mengabaikan firasat burukku. Beberapa hari kemudian aku pulang lebih cepat dari kantor. Dari halaman rumah terdengar suara tawa mereka. Saat masuk ke ruang keluarga, kulihat ibu dan Lukas sedang menonton acara komedi sambil duduk sangat berdekatan. Bahkan lengan mereka saling bersentuhan tanpa ada usaha untuk menjauh. Begitu melihatku masuk, mereka langsung menggeser posisi duduk masing-masing.
Kau pulang cepat? Tanya Lukas terlihat kaget. Iya. Kerjaan selesai lebih awal. Aku tersenyum. Tetapi dalam hati muncul pertanyaan yang semakin sulit kuabaikan. Sejak kapan mereka merasa perlu menjaga jarak hanya ketika aku datang? Malam-malam berikutnya aku mulai lebih sering memperhatikan tingkah mereka. Setiap kali aku sedang memandikan anak atau mencuci pakaian, mereka selalu memiliki alasan untuk berada berdua. Kadang di teras sambil minum teh, kadang di dapur memasak bersama, kadang di halaman menyiram tanaman. Mereka tertawa begitu lepas. Bahkan candaan mereka terdengar jauh lebih akrab daripada candaan Lukas denganku. Yang paling membuatku terluka adalah ketika suatu sore aku mendengar ibu berkata sambil tersenyum. Kalau setiap hari disambut begini, pasti betah cepat pulang ya. Lukas tertawa pelan lalu menjawab. Iya dong, siapa yang nggak betah? Mereka tidak sadar aku berdiri beberapa langkah di belakang mereka sambil membawa keranjang cucian. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku mulai merasa rumahku bukan lagi rumahku. Aku masih menjadi istri Lukas. Tetapi perhatian yang dulu hanya untukku kini perlahan terbagi kepada ibuku sendiri. Bahkan anakku yang masih kecil sering berkata polos. Ayah sama nenek sering main berdua ya, Bun. Ucapan sederhana dari mulut anakku membuat dadaku semakin sesak. Meski begitu, aku terus memaksa diriku berpikir baik. Aku tidak ingin menuduh ibu kandungku sendiri melakukan sesuatu yang begitu keji. Aku juga tidak ingin mencurigai suamiku tanpa bukti. Tetapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin banyak kejanggalan yang kulihat setiap hari. Tatapan mereka mulai berbeda, senyum mereka terasa terlalu istimewa. Sentuhan-sentuhan kecil itu semakin sering terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ketakutan bahwa dua orang yang paling kucintai sedang menyimpan rahasia yang perlahan akan menghancurkan seluruh hidupku. Sejak kejadian-kejadian aneh itu, hidupku berubah. Aku masih menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak bermain, lalu berangkat bekerja. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat Lukas dan ibuku berada dalam satu ruangan, dadaku terasa sesak. Aku berusaha tersenyum di hadapan mereka, tetapi di dalam hati muncul ribuan pertanyaan yang tak mampu kujawab. Berkali-kali aku memarahi diriku sendiri. Leni, jangan berpikiran kotor. Itu ibumu sendiri. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin banyak kejadian yang membuatku sulit percaya bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Suatu pagi aku sengaja berpura-pura berangkat kerja lebih awal. Setelah keluar rumah, aku tidak langsung pergi ke kantor. Aku berdiri beberapa menit di balik pagar sambil memperhatikan dari celah jendela. Baru beberapa saat mobilku menghilang dari pandangan mereka. Lukas yang saat itu seharusnya juga bersiap berangkat justru kembali masuk ke dapur. Dari balik kaca aku melihat ibu menuangkan secangkir kopi untuknya. Mereka duduk saling berhadapan sambil berbincang pelan. Tawa mereka terdengar begitu lepas, yang membuatku semakin gelisah. Ibu beberapa kali menyentuh tangan Lukas saat tertawa, sementara Lukas tidak sedikit pun menarik tangannya. Aku akhirnya memaksa diri pergi ke kantor sambil terus meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun firasat buruk itu terus menghantuiku. Malam harinya, saat sedang melipat pakaian di kamar, aku menyadari Lukas baru saja selesai mandi. Aroma parfum yang digunakannya berbeda dari biasanya. Wanginya jauh lebih tajam dan terasa sangat mirip dengan parfum yang dipakai ibuku setiap sore. Kok ganti parfum? Tanyaku berusaha terdengar santai. Lukas sedikit terkejut sebelum tersenyum. Tadi iseng pakai punya teman kantor. Jawaban itu terdengar begitu cepat, seolah sudah dipersiapkan. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun ketika aku membereskan kamar mandi, kulihat botol parfum milik ibuku terbuka dan posisinya berpindah dari tempat biasanya. Sejak malam itu aku mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya luput dari penglihatanku. Lukas semakin sering pulang lebih cepat. Alasannya selalu sama. Pekerjaan kantor sedang tidak terlalu padat. Anehnya, setiap kali ia pulang lebih awal, ibu sudah tampil rapi lengkap dengan lipstik tipis dan pakaian terbaiknya. Seolah ia sudah mengetahui kapan Lukas akan tiba di rumah. Pernah suatu sore aku menelepon ibu dari kantor. Bu, lagi ngapain?
Tanyaku. Lagi rebahan. Badan ibu kurang enak. Jawabnya pelan. Karena khawatir. Aku membuka aplikasi belanja makanan dan mengirim bubur hangat ke rumah. 15 menit kemudian kurir menghubungiku. Maaf, Bu. Tadi yang menerima pesanannya ibu yang berpakaian rapi. Katanya sedang baik-baik saja. Jantungku berdetak lebih cepat. Mengapa ibu berbohong? Saat aku pulang malam itu, ibu kembali mengeluh pusing dan lemas seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku hanya memandang wajahnya lama sebelum masuk ke kamar. Kecurigaanku kini tumbuh semakin besar. Beberapa hari kemudian aku kembali dikejutkan oleh sebuah kejadian. Saat sedang membersihkan ruang tamu, ponsel Lukas yang tergeletak di meja tiba-tiba berbunyi. Layar menyala sesaat menampilkan notifikasi pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Isinya hanya singkat, nanti sore seperti biasa ya. Sebelum sempat kubaca lebih jauh, Lukas datang tergesa-gesa mengambil ponselnya. Wajahnya terlihat panik. Ada pesan penting kantor, tanyaku. Iya, soal proyek, jawabnya sambil tersenyum kaku. Entah mengapa aku merasa sedang dibohongi. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Sekitar pukul 2 dini hari aku terbangun karena haus. Saat hendak menuju dapur, aku melihat pintu kamar ibu sedikit terbuka. Lampu di dalamnya mati. Kukira ibu sedang tidur. Namun ketika aku masuk ke dapur, terdengar suara pelan dari arah teras belakang. Aku mengintip dari balik tirai. Di sana kulihat Lukas dan ibu sedang duduk berdampingan. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan hingga aku tidak bisa mendengar isi percakapannya. Yang kulihat hanyalah tangan ibu yang perlahan menggenggam tangan Lukas. Suamiku tidak menolak. Ia justru membalas genggaman itu selama beberapa detik sebelum akhirnya melepaskannya ketika mendengar suara langkah kakiku. Dalam hitungan detik mereka langsung berdiri berjauhan. Belum tidur, tanyaku berusaha mengendalikan emosi. Ibu nggak bisa tidur. Jadi ngobrol sebentar. Jawab Lukas cepat. Iya. Badan ibu pegal. Lukas cuma nemenin ngobrol. Sambung ibu sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan lalu kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, air mataku langsung mengalir. Aku tidak tahu harus percaya kepada siapa. Hatiku mengatakan ada sesuatu yang sangat salah. Tetapi otakku terus memaksaku menghormati ibu sendiri. Esok paginya aku menghubungi sahabatku, Rina. Aku menceritakan semua kegelisahanku. Rina terdiam cukup lama sebelum berkata, kalau memang mereka tidak melakukan apa-apa, jangan takut mencari bukti. Daripada kamu terus hidup dalam prasangka. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah. Aku mengingat kembali semua tingkah mereka selama beberapa bulan terakhir. Semuanya terasa seperti potongan-potongan puzzle yang mulai saling menyatu. Ibu selalu tahu jadwal kepulangan Lukas. Lukas selalu mencari ibu lebih dulu ketika sampai di rumah. Mereka sering menghilang bersamaan. Bahkan anakku pernah berkata polos, ayah sering tidur siang di kamar nenek. Saat itu aku hanya menganggap anak kecil salah melihat. Kini ucapan itu kembali menghantam pikiranku. Malam berikutnya aku sengaja berpura-pura tidur lebih awal. Sekitar 1 jam kemudian, kurasakan Lukas perlahan turun dari tempat tidur. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah sangat pelan agar aku tidak terbangun. Setelah pintu tertutup, aku langsung bangkit dan mengikutinya tanpa suara. Dari balik lorong yang gelap aku melihat Lukas berhenti di depan kamar ibu. Pintu kamar itu terbuka perlahan dari dalam, seolah seseorang memang sudah menunggunya. Aku tidak berani mendekat, kakiku terasa lemas, tubuhku gemetar hebat. Beberapa menit kemudian pintu kembali tertutup. Aku berdiri membeku di tempat sambil menahan tangis. Malam itu aku tidak berani membuka pintu kamar ibu. Sebagian diriku berharap semua hanya salah paham. Sebagian lagi takut menemukan kenyataan yang akan menghancurkan hidupku selamanya. Menjelang subuh Lukas kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berbaring di sampingku dan bahkan sempat memelukku. Untuk pertama kalinya pelukan itu terasa begitu asing. Aku menatap langit-langit kamar hingga matahari terbit. Saat itulah aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan lagi bertanya. Aku tidak akan lagi menuduh tanpa bukti. Aku akan membiarkan mereka merasa aman. Aku akan berpura-pura menjadi istri dan anak yang tidak mengetahui apapun. Lalu aku sendiri yang akan membongkar seluruh kebohongan mereka.
Keesokan harinya aku mengumumkan bahwa kantor menugaskanku keluar kota selama beberapa hari. Lukas terlihat terlalu cepat menyetujui. Bahkan ibu berkata, "Tenang saja, anakmu biar ibu yang urus." Kalimat itu terdengar biasa bagi siapapun, tetapi bagiku justru menjadi pertanda bahwa rencana mereka akan segera dimulai. Tanpa sepengetahuan keduanya, sepulang kerja aku membeli beberapa kamera CCTV beresolusi tinggi. Malam itu, saat mereka tertidur lelap, aku memasangnya diam-diam di ruang tamu, dapur, lorong menuju kamar, teras belakang, dan beberapa sudut rumah yang tidak mudah terlihat. Setelah semuanya selesai, aku menatap rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman. Aku menarik napas panjang sambil menahan air mata. Kalau kalian memang tidak bersalah, CCTV ini akan membersihkan nama kalian. Tapi kalau firasatku benar, maka inilah awal dari kehancuran kalian sendiri. Pagi itu aku berpamitan seperti biasa. Sebuah koper kecil sudah berada di bagasi mobil. Seolah aku benar-benar akan berangkat dinas keluar kota selama beberapa hari. Lukas mengantarku sampai depan pagar sambil mencium keningku. "Hati-hati di jalan ya, sayang. Jangan terlalu capek." Aku memaksakan senyum meski hatiku terasa perih. Di belakangnya, ibuku berdiri sambil menggendong cucunya dan melambaikan tangan dengan wajah penuh kasih. Andai saja aku tidak mengetahui semua kejanggalan yang terjadi beberapa minggu terakhir, mungkin aku akan menangis karena merasa memiliki keluarga yang begitu hangat. Namun pagi itu semua senyum mereka justru terasa seperti topeng yang menyembunyikan kebusukan. Aku menjalankan mobil keluar dari kompleks, lalu berputar menuju sebuah hotel yang letaknya hanya sekitar 20 menit dari rumah. Aku sengaja memilih hotel itu agar tetap berada tidak jauh dari rumah jika sewaktu-waktu harus kembali. Begitu memasuki kamar, aku langsung menutup tirai, mengunci pintu, lalu membuka ponsel. Tanganku bergetar ketika membuka aplikasi CCTV. Semua kamera yang kupasang semalam menyala dengan jelas. Setiap sudut rumah kini berada dalam genggaman tanganku. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku terus berdoa agar semua prasangkaku selama ini salah. Aku ingin melihat ibu hanya duduk santai menjaga cucunya. Aku ingin melihat Lukas berangkat kerja seperti biasa. Aku ingin semua kecurigaan itu hanya lahir dari pikiranku yang terlalu takut kehilangan. Namun kenyataan menghancurkan harapan itu jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Baru sekitar 15 menit setelah mobilku meninggalkan rumah, ibu yang sebelumnya masih memakai daster langsung masuk ke kamar. Tak lama kemudian ia keluar dengan pakaian yang jauh lebih rapi, lengkap dengan riasan tipis dan parfum favoritnya. Ia berkali-kali bercermin sambil merapikan rambut. Aku mulai merasakan jantungku berdetak semakin kencang. Untuk siapa ibu berdandan sepagi itu? Gumamku lirih. Beberapa menit kemudian Lukas yang seharusnya sudah berangkat kerja justru kembali turun dari lantai atas. Ia belum mengenakan sepatu kantor. Mereka bertemu di dapur. Ibu menuangkan kopi. Sementara Lukas berdiri sangat dekat di belakangnya. Jarak mereka begitu dekat hingga membuatku merasa sesak. Mereka saling tertawa, saling menggoda. Lalu ibu mengambil sepotong roti dan menyuapkannya ke mulut Lukas. Suamiku memakan suapan itu sambil tersenyum lebar. Tak berhenti di situ. Lukas mengambil potongan roti lain dan bergantian menyuapi ibuku. Mereka tertawa seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati sarapan romantis. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, kenapa harus mereka? Bisikku sambil menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Di sudut ruang, langsung berlari kecil menuju kamar. Beberapa menit kemudian ia keluar mengenakan pakaian yang jauh lebih terbuka daripada sebelumnya. Rambutnya dibiarkan terurai, bibirnya dipoles lipstik merah muda. Bahkan ia kembali menyemprotkan parfum ke leher dan pergelangan tangannya. Aku memejamkan mata beberapa detik. Air mata kembali mengalir tanpa henti. Aku masih berharap semua itu hanya kebetulan. Namun harapan itu lenyap ketika pintu rumah terbuka. Lukas masuk sambil tersenyum lebar. Belum sempat meletakkan tas kerjanya, ibu langsung menghampirinya. Mereka saling menatap cukup lama. Tatapan yang tak pernah kulihat antara seorang ibu mertua dan menantunya. Ibu kemudian memeluk Lukas erat. Lukas membalas pelukan itu tanpa sedikit pun keraguan. Kepalanya bersandar di bahu ibu. Mereka berdiri cukup lama dalam pelukan itu seolah sedang melepas rindu.
Tubuhku gemetar hebat. Aku terus menggelengkan kepala sambil berkata berulang kali, tidak mungkin. Tetapi layar di hadapanku tidak sedang berbohong. Setelah melepaskan pelukan, mereka kembali saling tersenyum. Lukas membelai pipi ibu dengan lembut. Ibu menundukkan wajah sambil tersipu malu seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Pemandangan itu terasa seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku bersamaan. Beberapa detik kemudian sesuatu yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Lukas mengangkat tubuh ibuku ke dalam gendongannya. Ibu tertawa kecil sambil melingkarkan kedua tangannya di leher Lukas. Mereka berjalan menuju lorong kamar. Kamera di lorong memperlihatkan keduanya masuk ke kamar ibu. Lalu pintu tertutup rapat dari dalam. Kamera tentu tidak merekam bagian dalam kamar. Tetapi apa yang kulihat sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh kepercayaanku. Aku menjatuhkan ponsel ke atas kasur. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku berteriak sekuat tenaga di dalam kamar hotel yang kosong. Dadaku terasa sesak hingga sulit bernapas. Kakiku lemas. Tubuhku gemetar tanpa henti. Aku memukul bantal berkali-kali sambil terus menangis. Semua kenangan indah bersama ibu dan Lukas berputar di kepalaku. Wajah ayahku yang sudah meninggal seakan muncul di hadapanku. Aku membayangkan betapa hancurnya beliau jika mengetahui perempuan yang begitu dicintainya kini mengkhianati anak kandungnya sendiri. Aku juga membayangkan hari pernikahanku. Saat Lukas menggenggam tanganku di depan penghulu dan bersumpah akan mencintaiku seumur hidup. Ternyata semua sumpah itu tak lebih dari kebohongan. Berjam-jam aku menangis sendirian. Tidak ada yang memelukku. Tidak ada yang menghapus air mataku. Bahkan orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru sedang menghancurkan hidupku di rumahku sendiri. Menjelang malam, tangisku mulai mereda. Aku mengambil kembali ponsel yang tadi terjatuh. Rekaman CCTV masih terus berjalan. Aku segera mengunduh seluruh rekaman hari itu ke beberapa penyimpanan berbeda agar tidak bisa dihapus siapapun. Satu demi satu file ku beri nama sesuai tanggal dan jam kejadian. Aku tahu mulai saat ini aku tidak boleh lagi bertindak dengan emosi. Aku harus berpikir jernih. Mereka sudah memilih mengkhianatiku secara sadar. Kini giliranku menyiapkan balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menghapus air mata, menatap layar ponsel untuk terakhir kalinya malam itu. Lalu berbisik dengan suara yang penuh luka. Nikmati saja kebahagiaan kalian untuk sementara. Karena sebentar lagi, seluruh dunia akan melihat wajah asli kalian. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan wajah setenang mungkin. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Tidak ada pertanyaan. Semua luka yang semalam menghancurkan hatiku kusimpan rapat di balik senyuman palsu. Begitu mobilku berhenti di halaman, anakku langsung berlari memelukku. Aku mengangkat tubuh kecilnya sambil menahan tangis. Di belakangnya berdiri ibuku dengan wajah yang terlihat begitu bahagia. Capek, Len, sana istirahat dulu, biar ibu yang masakin makan siang. Ucapnya seolah tidak pernah menghancurkan hidup anak kandungnya sendiri. Lukas pun menghampiriku, mengambil koper dari bagasi lalu mencium keningku seperti suami yang penuh kasih. Aku kangen banget sama kamu. Kalimat itu membuat isi perutku terasa mual. Bibir yang kemarin mencium ibuku kini dengan mudah mengucapkan rindu kepadaku. Namun aku tetap tersenyum tipis. Aku juga. Sejak hari itu aku memainkan peranku sebaik mungkin. Aku memasak seperti biasa, menyiapkan baju kerja Lukas, melayani ibu dengan sopan. Bahkan beberapa kali sengaja mengajak mereka makan bersama. Mereka benar-benar percaya aku tidak mengetahui apapun. Justru karena merasa aman, hubungan terlarang mereka semakin berani. Beberapa kali CCTV kembali merekam kedekatan mereka ketika aku sedang bekerja. Semua rekaman itu kusimpan dengan rapi dalam beberapa salinan. Aku juga mencatat tanggal, jam, dan setiap kejadian penting agar tidak ada satupun bukti yang hilang. Selama 1 minggu penuh aku hidup bersama 2 pengkhianat di bawah satu atap. Setiap malam aku tidur di samping suami yang sudah mengkhianatiku. Setiap pagi aku mencium tangan ibu yang telah menusukku dari belakang. Tidak ada siksaan yang lebih menyakitkan daripada harus berpura-pura baik kepada orang yang telah menghancurkan kepercayaanmu. Namun aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, melainkan membuat mereka tidak memiliki ruang sedikit pun untuk mengelak. Setelah semua bukti terkumpul, aku mulai menyusun rencana terakhir.
Aku menghubungi pengacara untuk berkonsultasi mengenai proses perceraian, hak asuh anak, dan langkah hukum yang bisa kutempuh. Semua dokumen penting mulai kupersiapkan secara diam-diam. Aku juga mengamankan dokumen pribadiku dan anakku agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Setelah semuanya siap, aku menghubungi beberapa anggota keluarga yang selama ini dihormati oleh ibu dan Lukas. Aku juga meminta beberapa tokoh masyarakat datang sebagai saksi agar tidak terjadi keributan. Selain itu, aku menghubungi aparat berwenang untuk berjaga apabila situasi berubah menjadi tidak terkendali. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Pagi itu aku mengatakan kepada Lukas bahwa aku ingin mengadakan makan bersama keluarga sebagai bentuk syukur karena ibuku sudah sehat kembali. Lukas terlihat senang dan sama sekali tidak menaruh curiga. Menjelang siang rumah mulai dipenuhi tamu. Kakak sepupuku datang, paman, bibi, beberapa tetangga dekat, serta orang-orang yang selama ini mengenal keluargaku. Ibuku tampak sibuk menyambut mereka sambil tersenyum bangga. Lukas ikut membantu menyiapkan kursi dan minuman. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hari itu adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Setelah semua orang berkumpul di ruang keluarga, aku berdiri di depan televisi dengan membawa sebuah flash disk di tanganku. Suasana mendadak hening. Lukas menatapku heran. Ada apa, sayang? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Hari ini aku ingin memperlihatkan sesuatu kepada semua orang. Ibuku mulai terlihat gelisah. Memangnya ada apa, Len? Aku menoleh ke arah mereka berdua. Sebelum video ini diputar, aku cuma ingin bertanya satu kali. Apakah kalian berdua memiliki hubungan yang tidak pantas di belakangku? Wajah Lukas langsung berubah pucat. Ia tertawa kecil mencoba menutupi kepanikannya. Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin? Ibuku langsung menangis. Astagfirullah, kamu tega sekali menuduh ibu sendiri. Beberapa anggota keluarga mulai menasihatiku agar tidak berprasangka buruk. Ada yang berkata mungkin aku terlalu lelah bekerja. Ada pula yang meminta kami menyelesaikan masalah secara baik-baik. Aku hanya tersenyum tipis. Baik, kalau begitu mari kita lihat bersama. Aku memasukkan flash disk ke televisi. Rekaman pertama mulai diputar. Terlihat jelas bagaimana ibu menyuapi Lukas di dapur. Memegang tangannya, membelai pundaknya, dan memeluknya saat aku sedang tidak berada di rumah. Ruangan yang semula ramai mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Rekaman berikutnya diputar. Kali ini terlihat bagaimana ibu berdandan sebelum Lukas pulang, lalu menyambutnya dengan pelukan mesra. Beberapa orang mulai menutup mulut karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku memutar rekaman terakhir. Semua mata tertuju ke layar televisi saat terlihat Lukas menggendong ibuku menuju kamar. Tak ada lagi alasan yang bisa mereka gunakan. Tak ada lagi kebohongan yang mampu menutupi kenyataan. Wajah Lukas memucat seperti kehilangan darah. Ibuku terduduk lemas di lantai sambil menangis histeris. Len, dengarkan penjelasan ibu, katanya terbata-bata. Lukas ikut mendekat. Aku hilaf. Tolong maafkan aku. Untuk pertama kalinya aku menatap mereka tanpa rasa takut. Air mataku memang mengalir. Tetapi bukan karena lemah. Melainkan karena akhirnya kebenaran berdiri di depan semua orang. Jangan minta maaf kepadaku, kataku dengan suara bergetar. Kalian seharusnya meminta maaf kepada ayah yang sudah meninggal, kepada anakku yang tidak berdosa, dan kepada diri kalian sendiri karena telah menghancurkan keluarga ini. Ruangan kembali hening. Tidak ada lagi yang membela mereka. Orang-orang yang sebelumnya memujiku karena berbakti kepada ibu kini hanya bisa menggelengkan kepala penuh kecewa. Topeng yang selama ini mereka pakai akhirnya runtuh di hadapan semua orang. Tidak ada lagi kebohongan yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa malu, penyesalan, dan kehancuran yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini berubah menjadi tempat paling menyakitkan dalam hidupku. Setelah semua bukti dipertontonkan di depan keluarga dan para saksi, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tangisan ibuku memenuhi ruang tamu, sementara Lukas hanya tertunduk tanpa mampu menatap wajah siapapun. Berkali-kali mereka memohon agar aku memaafkan mereka. Lukas bahkan berlutut di hadapanku sambil menggenggam kakiku. Len, demi anak kita, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku menarik kakiku perlahan. Dulu,
Mungkin satu tetes air mata Lukas sudah cukup membuatku luluh. Namun hari itu, hatiku sudah terlalu hancur untuk kembali percaya. Kesempatan itu sudah kuberikan setiap hari, saat aku memilih percaya kepadamu. Tapi kamulah yang menghancurkannya. Lukas menangis semakin keras. Ia mencoba mendekati anak kami yang masih kebingungan melihat semua orang menangis. Namun aku segera menggendong putraku dan memeluknya erat. Aku tidak ingin anakku tumbuh menyaksikan pertengkaran yang lebih besar lagi. Ibuku kemudian merangkak mendekat sambil menangis histeris. Len, ibu salah. Ibu hilaf. Jangan tinggalkan ibu. Ibu cuma takut hidup sendiri setelah ayahmu meninggal. Kalimat itu membuat air mataku kembali jatuh. Aku memang merasa iba. Tetapi rasa iba itu tidak mampu menghapus pengkhianatan yang telah ia lakukan. Ibu kehilangan suami. Tapi bukan berarti ibu berhak mengambil suamiku. Aku adalah anak kandung ibu. Bagaimana mungkin ibu sanggup menghancurkan hidup anak yang selama ini merawat dan membahagiakan ibu? Ibuku menutup wajahnya sambil menangis tanpa mampu menjawab. Semua orang yang hadir hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada lagi yang mencoba membela mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai mengurus semua proses hukum. Aku mengajukan gugatan cerai kepada Lukas dan meminta hak asuh anak. Aku menyerahkan seluruh rekaman CCTV sebagai bukti dalam proses yang diperlukan. Aku juga berkonsultasi mengenai pembagian harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar masa depan anakku tetap terjamin. Semua proses itu memang melelahkan, tetapi aku menjalaninya dengan kepala tegak. Aku tidak lagi menangis setiap malam seperti sebelumnya. Luka itu masih ada, tetapi perlahan berubah menjadi kekuatan. Setelah urusan-urusan penting selesai, aku mengambil keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Rumah yang selama ini menjadi saksi pengkhianatan itu tidak sanggup lagi kutinggali. Setiap sudutnya mengingatkanku pada rekaman CCTV yang tak akan pernah bisa kulupakan. Ruang tamu tempat mereka tertawa bersama. Dapur tempat mereka saling menyuapi. Lorong menuju kamar yang menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Semua sudut rumah itu terasa seperti mimpi buruk yang terus menghantuiku. Aku akhirnya menjual rumah tersebut. Mobil yang dulu sering kami gunakan bersama juga kulepas. Barang-barang yang menyimpan terlalu banyak kenangan kupilih untuk disumbangkan atau dijual. Aku hanya membawa pakaian, dokumen penting, beberapa foto masa kecil anakku, dan kenangan indah bersama almarhum ayah yang masih layak kusimpan. Uang hasil penjualan aset dan hak yang kuterima sesuai proses hukum kusisihkan untuk biaya pendidikan serta masa depan anakku. Aku tidak ingin kebencian menguasai hidupku. Yang kuinginkan hanyalah memastikan anakku tetap memiliki kehidupan yang layak meski keluarganya telah hancur. Tak lama kemudian aku menghubungi sahabat lamaku, Rina, yang tinggal di kota lain. Tanpa banyak bertanya, ia langsung berkata, "Datanglah ke sini. Kamu dan anakmu bisa memulai semuanya dari awal." Kalimat sederhana itu menjadi secercah cahaya di tengah gelapnya hidupku. Beberapa minggu kemudian aku dan anakku meninggalkan kota yang penuh luka itu. Selama perjalanan, aku terus menatap wajah putraku yang tertidur di pangkuanku. Aku mengusap rambutnya pelan sambil berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, aku akan menjadi ibu sekaligus ayah terbaik untuknya. Sesampainya di kota baru, aku membeli sebuah rumah sederhana yang jauh lebih kecil daripada rumah lamaku. Tidak mewah, tetapi terasa damai. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Aku mulai merintis usaha kecil dengan kemampuan yang kumiliki. Awalnya tidak mudah. Ada hari-hari ketika aku hampir menyerah. Ada malam-malam ketika aku kembali menangis diam-diam karena teringat semua yang telah terjadi. Namun setiap kali melihat anakku tersenyum, aku selalu menemukan alasan untuk bangkit lagi. Waktu terus berjalan. Perlahan hidupku kembali tertata. Usahaku mulai berkembang. Anakku tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Aku mengajarkannya untuk tidak membenci siapapun, meskipun ibunya pernah disakiti oleh orang-orang terdekatnya. Sementara itu, ku dengar kehidupan Lukas dan ibuku tidak lagi seperti dulu. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata tidak membawa kebahagiaan. Mereka harus menghadapi rasa malu, kehilangan kepercayaan dari banyak orang, dan hidup dengan penyesalan atas pilihan mereka sendiri. Aku tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Bagiku,
Masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran. Aku memilih menutup lembaran itu dan menatap masa depan. Suatu sore, saat duduk di teras rumah baru sambil melihat anakku bermain sepeda, aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa ada rasa sakit di dada. Aku sadar, mereka memang telah menghancurkan rumah tanggaku, tetapi mereka gagal menghancurkan hidupku. Aku mungkin kehilangan suami, aku mungkin kehilangan sosok ibu yang selama ini kuhormati. Namun aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan hari itu aku benar-benar mengerti bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka menderita, melainkan membuktikan bahwa aku tetap mampu hidup bahagia tanpa orang-orang yang pernah mengkhianatiku.